Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji beserta syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta salam kita curah limpahkan kepada baginda alam Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ananda solih dan solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Bapak doakan senantiasa selalu diberikan kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Syukur alhamdulillah kita semua bisa bertemu kembali. Nah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 6 SD Amalia, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pelajaran 4, yaitu tentang perilaku terpuji. Perilaku terpuji yang pertama yaitu jujur. Jujur adalah sikap seseorang yang menyatakan sesuatu apa adanya, tidak ditambah ataupun tidak dikurangi. Yang kedua yaitu membiasakan perilaku jujur. Untuk pembiasaan perilaku jujur pada halaman 53. Ada contoh anak yang sangat jujur. Silakan Ananda Solih dan Solihah untuk membaca cerita tentang anak yang jujur yang berjudul Uang Ibu yang Hilang. Yang ketiga yaitu manfaat berperilaku jujur. Apa saja manfaat berperilaku jujur? Yang pertama yaitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua akan mendapatkan kepercayaan orang lain. Yang ketiga akan disayangi oleh semua orang. Yang keempat akan mudah mendapatkan pekerjaan. Dan yang kelima yaitu akan mengantarkan kepada kita suatu kebaikan. Di antara perilaku terpuji yang kedua yaitu hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga. Yang pertama yaitu hormat dan patuh kepada orang tua. Yang kedua yaitu hormat dan patuh kepada guru. Dan yang ketiga yaitu perintah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Sebagaimana Allah firmankan dalam Quran surat Al-Isra ayat 24. Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada aku waktu masih kecil. Selanjutnya yaitu hormat kepada orang tua. A. Mengikuti semua nasihat yang baik. Yang kedua di antara hormat kepada orang tua yaitu bersikap hormat, sopan santun, dan rendah hati. Yang ketiga tidak menyakiti perasaan hatinya. Yang keempat yaitu tidak berkata kasar ataupun kotor kepada orang tua. Yang kelima membantu orang tua dalam semua hal. Apapun pekerjaan rumah, jika kita mampu untuk membantu, maka kita bantu. Yang keenam yaitu apabila mereka sudah meninggal, kita sebagai anak memohonkan ampunan kepada Allah agar orang tua kita diampuni segala dosanya. Dan yang terakhir yaitu kita selalu mendoakan untuk ibu dan bapak kita agar selalu ada dalam ridho dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yaitu hormat dan patuh kepada guru. 1. Memberi salam dan menjabat tangan jika bertemu.
Yang kedua yaitu membuat guru merasa senang. Yang ketiga yaitu selalu berpakaian rapi dan sopan selama belajar. Yang keempat, selalu mendengarkan, memperhatikan, dan tenang saat pembelajaran. Yang kelima yaitu bertanya pada guru dengan bahasa yang baik dan sopan. Jadi ketika kita ingin bertanya sesuatu yang menurut kita belum paham, sebaiknya ditanyakan kepada Bapak dan Ibu guru dengan bahasa yang baik dan sopan ya anak-anak. Selanjutnya yaitu manfaat, hormat dan patuh kepada orang tua. Apa saja manfaatnya jika kita hormat dan patuh kepada orang tua? Yang pertama yaitu akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu akan mengantarkan kita kepada kesuksesan. Dan yang ketiga yaitu doa anak akan menjadi amal baik untuk kedua orang tua. Selanjutnya yaitu manfaat, hormat dan patuh kepada guru. Di antara manfaat, hormat dan patuh kepada guru, yang pertama yaitu akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, kita akan disayangi dan dicintai guru. Yang ketiga, kita akan diberikan kemudahan dalam menerima ilmu yang diajarkan. Di antara perilaku terpuji yang ketiga yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna perilaku berserah diri kepada Allah. Berserah diri kepada Allah disebut juga dengan tawakal, yang artinya menyerahkan atau mewakilkan. Jadi tawakal adalah berserah diri kepada Allah dengan menyerahkan segala sesuatu, ibadah, hidup dan mati dengan sepenuh hati. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 23, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, yang artinya dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah jika kamu orang-orang yang beriman. Anak-anak yang solih dan solihah, apa manfaat orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, di sini ada beberapa manfaat jika kita bertawakal kepada Allah. A. Akan memacu diri untuk bekerja dan berusaha lebih giat lagi. B. Kita akan terhindar dari sikap kecewa dan mudah putus asa. C. Kita akan terhindar dari sikap sombong atau takabur. D. Kita akan sadar bahwa banyak sekali kelemahan pada diri kita. Dan yang terakhir yaitu membuat hidup kita merasa lebih tenang. Itu diantara manfaat berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir yaitu diantara perilaku terpuji yang keempat yaitu memiliki sifat fatonah. Sifat fatonah artinya cerdas atau pintar. Lawan dari sifat fatonah adalah baladah yang artinya bodoh. Sifat fatonah harus kita miliki, tidak hanya cerdas intelektual tetapi cerdas secara emosional juga. Apa saja manfaat sifat fatonah? Yang pertama, arif dan bijaksana dalam menghadapi masalah. Yang kedua, kita akan berpengetahuan dan berwawasan yang luas. Yang ketiga, kita akan hidup disiplin dan menghargai waktu. Dan yang keempat, yaitu kita akan mampu membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Jadi ketika kita mempunyai sifat fatonah, maka kita akan bisa membedakan mana hal-hal yang baik yang harus kita kerjakan dan mana hal-hal yang buruk yang harus kita tinggalkan. Baiklah Ananda solih dan solihah, sekian materi yang bisa Bapak sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan isi di kolom komentar.
Tidak lupa juga untuk mengisi absensi dan mengerjakan tugas melalui Google Form yang telah disediakan. Tetap semangat belajar dan mengerjakan tugasnya di rumah. Semoga kita semua senantiasa selalu diberikan kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.